Perkenalkan, nama saya Muhammad Geraldo Putrajaya dari Universitas Mulia, jurusan Informatika. Kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian masalah menggunakan flowchart. Jadi, flowchart itu adalah sebuah bagian dengan simbol atau sandi tertentu yang menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah proses secara mendetail dan hubungan antara proses atau metode dengan proses lainnya pada suatu program. Flowchart dibagi menjadi 5 jenis antara lain. Yang pertama, flowchart system atau sistem flowchart. Sistem flowchart ialah bagian yang menampakkan alur kerja atau apa yang sedang dilakukan di dalam metode secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari langkah-langkah yang ada di dalam sebuah metode. Baik, yang kedua, flowchart dokumen atau dokumen flowchart. Bagian alir dokumen atau dokumen flowchart bisa juga dengan bagian alir formulir atau form flowchart atau paperwork flowchart. Adalah bagian alir yang memberitahu arus dari laporan dan formulir beserta tembus-tembusannya. Yang ketiga, flowchart skematik atau schematic flowchart. Bagian alir skematik adalah suatu bagian aliran yang mirip dengan bagian alir sistem yang berfungsi untuk menggambarkan langkah-langkah di dalam sistem. Yang keempat, flowchart program atau program flowchart. Bagian alir program atau program flowchart adalah suatu bagian yang menggambarkan secara rinci prosedur dari berproses program. Bagian alir program dibuat dari diversifikasi dengan alir sistem. Dan yang terakhir, flowchart proses. Flowchart proses adalah teknik menggambarkan rekayasa industri yang memecah dan menganalisis proses yang selanjutnya di dalam suatu prosedur atau sistem. Bagian alir proses menggunakan 5 buah simbol tersendiri seperti terlihat pada di bawah ini. Baik, selanjutnya, analisis masalah dan penyelesaian. Dalam pembuatan flowchart, tidak ada rumusan atau kaidah baku yang bersifat mutlak, karena flowchart merupakan gambaran hasil pemikiran dalam menganalisa suatu masalah dengan komputer, sehingga flowchart yang dihasilkan dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan program lain. Selanjutnya, analisa masalah dan penyelesaian. Namun, secara garis besarnya, setiap pengelolaan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, output. Seperti bagian input, proses, atau output. Selanjutnya kaidah-kaidah umum pembuatan flowchart. Tidak ada rumusan atau patokan yang bersifat mutlak. Dapat bervariasi antara satu pemrograman dengan yang lain. Setiap pengelolaan selalu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu input, proses, pengelolaan, dan output. Beberapa anjuran dalam pembuatan flowchart. Hindari pengulangan proses yang tidak berlaku dan logika yang berbelit, sehingga jalannya proses menjadi singkat. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Untuk pengolahan data yang dengan komputer, urutan dasar pemecahan suatu masalah. Yang pertama, start, berisi instruksi untuk persiapan peralatan yang dilakukan sebelum menangani pemecahan persoalan. Yang kedua, read, berisi instruksi kegiatan untuk membaca data dari suatu peralatan input. Yang ketiga, proses, berisi kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan persoalan sesuai dengan data yang dibaca. Yang keempat, read, berisi instruksi untuk merekam hasil kegiatan ke peralatan output. Yang kelima, end, mengakhiri kegiatan pengolahan. Selanjutnya, variabel. Variabel besaran yang dapat berubah-ubah harganya. Jenis variabel, numerik atau bilangan, harus diawali huruf, diikuti dengan huruf atau angka atau simbol, tidak boleh ada spasi. Contoh, A1, 2, 3, 2 angka. Selanjutnya, string. Syarat penamaan sama dengan numerik atau untuk membedakan biasanya diakhiri dengan tanda $. Contohnya
A dolar, nama dolar. Ini adalah contoh memberi harga kepada variabel. Selanjutnya, kedua, dengan perintah BACA atau read, harga dari variabel ditempatkan terpindah dalam suatu himpunan data, kemudian data dibaca dari himpunan tersebut. Ini contohnya ada di bawah ini. Selanjutnya, himpunan data dibayangkan sebagai himpunan kartu nama. Data tersebut dicetak. Kedua, dapat pula satu kartu berisi lebih dari satu satuan data. Selanjutnya, data pula himpunan. Data berbentuk pita panjang. Yang kedua, mencetak output atau hasil. Itu contohnya ya. Baik, selanjutnya statement input-output dalam basic. Komputer akan menghasilkan suatu keluaran atau output bila komputer tersebut diberikan masukan atau input. Dalam KeyBasic, statement input terdiri dari read dan input. Statement read berfungsi untuk membaca data yang sudah ada. Statement input berfungsi untuk memasukkan data melalui keyboard. Selanjutnya, statement read digunakan untuk memasukkan sebuah nilai atau harga ke dalam suatu variabel. Itu contohnya. Selanjutnya, statement rem digunakan untuk memberikan komentar program, yaitu judul program, penjelasan program, keterangan mengenai variabel yang digunakan, keterangan tentang langkah-langkah program tersebut. Yang kedua, statement rem dapat diletakkan dimanapun di dalam program, baik di awal program, di tengah program, di akhir program, tanpa mempengaruhi proses program. Contoh, selanjutnya statement read data. Statement read akan membaca nilai-nilai yang didefinisikan dalam statement data ke dalam variabel yang ada dalam instruksi read. Statement data dapat diletakkan dari mana saja. Statement read data dapat digunakan untuk membaca data nilai. Jenis variabel harus sama dengan jenis data yang dibaca. Selanjutnya, jumlah data harus sama atau lebih besar dari jumlah variabel. Sedangkan statement output terdiri dari print dan printf. Oke, selanjutnya, nilai yang tertera pada statement data hanya dapat dibaca satu kali saja dengan instruksi read. Untuk membaca data yang sama maupun yang berbeda, dipergunakan statement restore. Keterangan, jika label atau baris tidak didefinisikan, maka statement restore akan mengembalikan pembaca data pada statement data yang pertama. Selanjutnya, penggunaan counter. Teknik counter dipakai untuk mengonter pengulangan proses. Pengontoran dilakukan dengan pemeriksaan isi variabel yang digunakan sebagai counter, sehingga jumlah pengulangan dapat diketahui. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube gue. Thank you, my friend.